Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiarani dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 saya, rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 15. Nah, yang pertama itu ada materi tentang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Di sini ada jenis software, yaitu market. Yang pertama, software generik. Nah, yaitu perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya. Yang kedua, ada software pesanan. Perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian di sini ada jenis software atau platform. Yang pertama ada software system, software real time, software bisnis, software teknik dan ilmu pengetahuan, software tertanam, software komputer personal, software kecerdasan buatan, dan software mobile. Nah, di sini ada jenis software yang lisensi, yaitu proprietary software. Yang kedua ada open source software. Nah, open source software itu kodenya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code atau informasi di dalamnya. Hak cipta tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Nah, jenis lisensi open source software yaitu GNU General Public License, Apache License, BSD License, MIT License, dan Mozilla Public License. Nah, di sini ada proprietary software yang source kodenya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Lisensi proprietary software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak cipta. Software dan firmware adalah proprietary software. Free use belum tentu free for distribusi atau free for modify. Nah, di sini juga perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Interfacing perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware driver interface dengan perangkat keras lain. Contohnya driver untuk kamera, handphone, atau perangkat keras lainnya. Kemudian perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya, operating system. Perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa OS yang dikenal secara luas. Yang pertama ada Microsoft Windows, Linux, Unix, FreeBSD, Macintosh, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Nah, program aplikasi ini tergantung pada kebutuhan dari program itu sendiri, seperti program Office, program graphic design, program multimedia, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada peranan perangkat lunak. Peranan perangkat lunak itu menggantikan peran manusia dengan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang materi 2, yaitu tentang apa software engineer atau peranan perangkat lunak. Nah, disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar.
Nah, mengapa software engineering, terminologi rekayasa perangkat lunak atau software engineering pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Nah, kemudian perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Nah, kalau rekayasa sistem itu berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Nah, kemudian kalau rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Kemudian saya akan menjelaskan produk RPL, yaitu diperoleh melalui tahapan pengembangan, yaitu Software Development Life Cycle atau biasa disebut SDLC. Nah, contoh siklus hidup SDLC itu ada waterfall, V-model, spare model, fountain model, dan prototyping. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga, yaitu SDLC, Software Development Life Cycle. Sini ada planning, analisis, design, implementation. Nah, kemudian di sini itu saya akan menjelaskan proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta perannya. Proses pengumpulan requirement merupakan proses yang interdisiplin menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang. Nah, proses aktor, contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder perangkat lunak termasuk, tetapi tidak terbatas. Yang pertama ada user atau customer, yang kedua itu market analysis, yang keempat itu regulator, yang keempat itu software engineer. Nah, requirement research, untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis softwarenya. Nah, kemudian requirement source itu yang pertama goals, domain knowledge, stakeholder, business rules, operational environment, organizational environment. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat itu software requirement fundamental. Di sini itu ada fase analisis. Selama fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem baru atau sistem requirements. Nah, di sini itu requirement itu dapat disebut juga sebagai kebutuhan, pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jenis requirements itu ada software requirement, fungsional dan non-fungsional. Terus yang kedua ada user requirements, yang ketiga ada system requirements. Terus di sini saya akan menjelaskan software requirements yang fungsional, pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah, juga memuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, contohnya, jika Anda akan mengembangkan sistem pengajian, maka tugas utama yang harus dibuat pada sistem tersebut. Nah, kemudian tulis gaji, hitung komisi, menghitung pajak, laporan akhir tahun, dan sebagainya. Nah, software requirement yang non-fungsional, persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Nah, di sini terdapat beberapa jenis persyaratan untuk yang non-fungsional. Yang pertama, technical requirement, performance requirement, usability requirements, reliability requirements, security requirements. Nah, untuk technical requirements itu karakter operasional yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Misalnya komponen sistem mungkin diperlukan untuk beroperasi pada portable dan desktop PC yang menjalankan Windows dan sebagainya. Kemudian di sini ada performance requirements.
yaitu karakteristik operasional yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput dan response time dan sebagainya. Kemudian di sini ada usability requirements, yaitu karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya antarmuka berbasis web mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar. Nah, kemudian ada reliability requirements, menggambarkan tentang keandalan sistem. Contohnya seberapa sering sistem mati, terus pengolahan data yang salah, terus bagaimana mendeteksi dan pulih dari masalah tersebut. Kemudian di sini ada security requirements, yaitu berkaitan dengan masalah keamanan sistem. Nah, contohnya akses dan memerlukan password dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima, yaitu model-model pengembangan perangkat lunak atau model-model pengembangannya. Yang pertama ada model waterfall, yang kedua ada model prototyping, yang ketiga ada model evolutionary, yang keempat ada model spiral, dan yang kelima itu ada release based development. Nah, model waterfall itu ada urutannya, itu requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Nah, di sini ada model waterfall atau requirements analysis and definition itu atau pembentukan kebutuhan. Kemudian system and software design itu mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Kemudian ada implementation and unit testing itu penulisan program. Nah, kemudian ada integration and system testing itu memeriksa program atau mencari kesalahan. Kemudian ada operation and maintenance itu pemeliharaan atau menambahkan fungsi. Kemudian di sini masalah yang untuk memakai model waterfall itu, yang pertama jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Kemudian sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Kemudian customer harus sabar. Kemudian developer sering menunda pekerjaan atau anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya. Di sini ada lagi model prototyping. Yang pertama itu sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tapi tidak mendefinisikan input/output yang diminta secara detail. Kemudian di sini ada lagi evolutionary model. Evolutionary model yaitu suatu model juga untuk dari pengembangan perangkat lunak, salah satunya. Terus ada lagi REST based, itu restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-6, software design. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Software design, perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Tahapan pada SDLC di mana software requirements dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Nah, software design principles. Yang pertama, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Yang ketiga, desain tidak boleh reinvent the wheel.
Kemudian desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi ketujuh, struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak, gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak, kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras. Nah, komponen utama arsitektur sistem itu ada software dan hardware. Terus jenis arsitekturnya ada common use dan advanced. Nah, kemudian arsitektur terpusat antara lain pemrosesan yang terpusat atau berjalan pada personal komputer atau workstation atau mainframe. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9. Yang ke-9 itu ada software design strategis, ada 4, function oriented, object oriented, dasar struktur design, dan yang keempat ada komponen based design. Function oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan atau sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Nah, kemudian di sini ada data flow diagram, merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram: input, output, proses, dan penyimpanan data. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-10. Construction basic concept yang ada 5, minimizing complexity, anticipating change, construction for verification, reuse standards in construction. Nah, minimizing complexity dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode pintar namun tidak mudah. Kemudian di sini ada anticipating change, yaitu dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software extensible. Nah, artinya perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur datanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, yaitu maintenance. Maintenance itu pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan after the delivery of software. Nah, alasan dibutuhkannya maintenance itu yang pertama memperbaiki kesalahan, yang kedua meningkatkan desain, yang ketiga meningkatkan implementasi, terus yang keempat itu ada interaksi antar muka dengan perangkat lain, contoh untuk mengakses API, dan kemudian ada perubahan perangkat keras hingga perangkat lunak perlu menyesuaikan, kemudian migrasi perangkat lunak sebelumnya diubah. Tujuannya itu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Nah, kategori dari software maintenance itu ada corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, preventive maintenance. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12, yaitu transaksi atau transaction. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Kemudian eksekusi dari program user atau transaction merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Yang pertama, untuk membaca objek database, pertama kali objek dibawa ke memori utama dari disk dan kemudian nilainya disalin ke dalam variable program. Nah, sifat transaksi itu ada 4, automaticity, consistency, isolation, durability atau daya tahan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-13, yaitu software quality
quality fundamental. Nah, di sini itu software quality aspek itu ada 3, functional quality, structural quality, process quality. Nah, aspek of functional quality itu ada 4, memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performansi yang baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kemudian aspek of structural quality ada kode sustainability, kode maintainability, kode understandability, kode efficiency, kode security. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-14 yaitu software configuration management. Nah, why SCM, software configuration management mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang, mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada software sistem. What is SCM? Definisinya itu seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. SCM mengandung disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama atau setelah proses rekayasa perangkat lunak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, materi yang ke-15, software configuration process. Nah, di sini itu the SCM process defines a series of tasks. Yang pertama itu ada identification of object in the software configuration. Yang kedua itu ada version control. Yang keempat itu ada change control. Yang kelima itu configuration audit and reporting. Alat SCM itu ada 3, software untuk version control, Puppet, terus ada Chef. Nah, kemudian software configuration management planning. Software configuration management planning start during the early phase of a project. The outcome of the SCM planning phase is the software configuration management plan atau SCMP, which might be extended or revised during the rest of the project. Dan yang ketiga, the SCMP can either follow a public standard like the EAA, Act to Act or an internal. Kemudian the software configuration management plan defines the types of documents to be managed and document naming stage. Kemudian defines who takes responsibility for the CM procedure and creation of baseline. Kemudian di sini ada outline of software configuration management plan. Ya, ada 6. Yang pertama introduction, management, activities, schedule, resource, terus maintenance. Kemudian di sini ada SCMP section. Yang pertama itu introduction. Simple overview of the configuration management activities. Yang kedua ada manajemen, organizational context within which the SCM activities are implemented. Terus kemudian yang ketiga itu ada activities. 5. Configuration identification, configuration control, configuration status accounting, configuration audit and review, kemudian ada interface control. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.